Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Jovisa, ini suara aku jelas kah terdengar? Alhamdulillah jelas Kak. Oke, Oke, udah Kak. oke, terima kasih kakak-kakak semua. Izin kita mulai event kita bersama di minggu malam ini. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga kita semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa mengikuti event kita rutin setiap minggu yaitu Jovisa Talk yang tentunya harusnya teman-teman tunggu-tunggu ya dari minggu ke minggunya. Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, dan tentunya kita selaku umatnya sampai dengan akhir zaman kelak. Sobat Yofisah yang senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan ya, teman-teman yang mungkin baru join. Perkenalkan, aku Asep Muhammad Rifai. Tentu mukaku sudah tidak asing buat teman-teman yang rutin gitu ya mengikuti Jovisa Talk. Adapun untuk tema kita malam ini, insya Allah teman-teman kita akan belajar tentang sebuah apa ya namanya tuh bahtera, sebuah bahtera yaitu pernikahan. Yang spesifik tema kita malam ini adalah marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan, apakah betul atau tidak? Tentu nanti kita akan pelajari bersama. Tapi yang sudah betul adalah pernikahan itu adalah sakral. Nah, dua hal ini yang menjadi dikotomi sering kita bahas dan kita temukan di media sosial saat ini ya. Dan tentu buat teman-teman semua yang mungkin sampai dengan saat ini mempertanyakan dan juga sedang mempersiapkan diri, penting kali untuk kita sebenarnya mencari tahu kenapa banyak sekali di antara kita yang mungkin menilai sebuah pernikahan itu adalah menakutkan, atau bahkan mungkin di luar sana ada yang menilai pernikahan ini adalah salah satu momen yang benar-benar dia tunggu, tapi momen yang sebenarnya dia juga kategorikan menakutkan gitu ya. Kalau aku yang sedari kecil sampai dengan saat ini, menurutku momen menakutkan yang benar-benar pernah aku rekam ya sama seperti teman-teman di antaranya mungkin takut dengan hal-hal mistis gitu ya. Nah, ini dua hal yang mungkin kadang hadir dalam lingkungan kita, pikiran kita, diri kita, tapi seringkali kita juga sebenarnya bisa keluar dari rasa takut itu, termasuk aku yang saat ini gitu ya, yang saat itu. Kalau aku izin sedikit cerita ya teman-teman, supaya teman-teman bisa paling enggak dengan caraku untuk menghapus rasa takutku dengan hal-hal mistis gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa terapkan dengan bagaimana caranya aku biar tidak takut menikah. Nah, gitu ya. Teman-teman, aku dulu tuh sangat sering nonton film hantu ya, film horor. Film yang mungkin teman-teman sukai juga ya sampai dengan saat ini. Tapi seringkali rasa takutku hadir di kala momen-momen yang memang aku rekam dalam sebuah film. Misalnya ketika hadir di ruangan gelap, pengap, minim pencahayaan. Memoriku recall nih. Biasanya kalau gelap-gelap seperti ini ada hantu gitu ya. Dan seringkali aku praktekkan bahwa ada di kondisi ketika masuk ke ruangan yang gelap, memori itu benar-benar hadir bahwa hati-hati set gitu ya, hati-hati di pojok kanan ada hantu. Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi kita ini takut menikah juga karena kita banyak sekali informasi yang kita serap tentang hal-hal negatif tentang pernikahan gitu ya, teman-teman.
Maka ketika kita ditanya, apakah kamu siap menikah? Jawaban mungkin di antara teman-teman semua malah takut karena ya bisa jadi kebanyakan konten atau pembelajaran yang teman-teman cerna, teman-teman serap adalah konten-konten tentang misal hal-hal negatif tentang pernikahan apa perceraian, KDRT gitu ya. Apalagi sekarang di media sosial atau di eh, berita gitu ya, teman-teman beberapa kali mungkin mengkonsumsi adanya perceraian-perceraian di eh, para aktris atau aktor, nah gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran sebenarnya kenapa mereka bisa berpisah dalam rumah tangganya dan tentu itu yang harusnya kita lebih siap lagi kenapa? Karena kita sudah punya gambaran gitu ya. Lebih jauh nanti kita elaborasi, kita pelajari bersama tentunya dengan Kak Fadila gitu ya. Salah satu konten creator yang mungkin teman-teman harusnya nanti ikuti nih buat teman-teman. Kakak-kakak tolong di-share Instagramnya Kak Fadila ya. Teman-teman nanti bisa pelajari konten-kontennya Kak Fadila. Tentunya harusnya ketika teman-teman banyak memfollow salah satunya konten creator yang memang membahas tentang baiknya pernikahan, indahnya pernikahan itulah yang harusnya menghapus rasa takut teman-teman tentang pernikahan itu sendiri. Gitu ya. Teman-teman, Sobat Yuvisa, sebelum aku lanjut, aku akan undang temanku dulu. Seperti biasa, bagian daripada ikhtiar kita untuk mencari keberkahan dari sebuah majelis, kita coba untuk pelajari salah satu ayat yang akan dibacakan oleh temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Reti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, silakan Kak Reti, aku persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan Waalaikumsalam. dibacakan Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-1. Boleh teman-teman yang lagi buka mushaf, boleh banget dibuka ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Retia. Nah, sebagai saran juga untuk teman-teman semua, penting juga selain daripada kita ikhtiar untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita memulai pernikahan, teman-teman juga bisa mulai mempelajari ayat-ayat sebagaimana yang Kak Retia bacakan gitu ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memang menjelaskan tentang pernikahan itu sendiri. Tapi
harusnya itu juga menjadi salah satu poin-poin yang nanti akan dibahas oleh Kak Fadilah. Mungkin aku izin sapa dulu nih. Kebetulan beliau juga sudah hadir. Assalamualaikum Kak Fadilah. Waalaikumsalam, Kak. Salam kenal Kak Fadilah, aku Asep. Gitu ya, kakak bisa panggil aku Asep, Ahmad juga silakan Kak Fadilah. Ya, Insya halo. Allah kita malam ini akan belajar bersama Kak Fadilah tentang pernikahan. Nah, mungkin kan Kak Fadilah juga udah menikah gitu ya, Kak Fadilah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin izin aku boleh tahu Kak Fadilah udah menikah berapa tahun? Oh, jujur baru belum ada 3 bulan. Belum ada 3 bulan. Nah, ini teman-teman yang Masya menarik ya. Allah. Iya, jadi Harusnya lebih. memorinya masih sangat lengkap nih Kak Fadilah tentang bagaimana cara memulai dan apa ya, menghilangkan rasa takut tentang pernikahan itu betul nggak Kak Fadilah? Betul, betul Nah, banget, betul banget. Masya Allah. Betul. oke Kak Oke. Fadilah mungkin tanpa panjang lebar lagi, aku persilakan untuk Kak Fadila menyampaikan materinya untuk teman-teman Sobat Jovisa. Ya, oke. Baik. Terima kasih kepada Kak Asep atas waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Oh, Kak. Insya Masya Allah. Allah. Selamat malam, Kak. Oke. Yuk, Masya Allah Selamat ya. Kak. Eh, Salam kenal teman-teman semuanya, aku Fadila Nur Fajri ya. Hmm, Masya Allah tadi udah dikenalkan sedikit sama Kang Asep ya. Alhamdulillah eh, kesibukan hari ini kali ini menjadi Queen of House asik. Alias apa itu namanya? Ibu rumah tangga, Masya Masya Allah. Allah. Oke, aku Senyum-senyumnya masih gembira banget gitu ya Kak. Masya Allah. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Ya, aku ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman Jo Visa ya, masya Allah. Jomblo visabilillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah ridhoi, Allah catat sebagai amal perbuatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya aku mau share screen dulu ya terkait materi atau sharing-sharing. Udah muncul, teman-teman? Sudah Kak. Oke, aku will. Nah, ah, kali ini aku akan membahas tentang uh, aku takut menikah. Hmm, jujur li, tantangan banget buat aku gitu ya untuk mengisi kajian ini. Pas tadi Kang Asep itu nanya, udah berapa tahun nikah gitu ya? Eh, 3 bulan aja belum guys ya. Masya Allah. Jadi tantangan sekaligus apa ya? Kesempatan gitu ya buat share ke teman-teman bahwa aku juga mengalami rasa ketakutan terhadap suatu pernikahan gitu. Dimana lagi sebelumnya kan aku emang kerja di dunia digital gitu ya, yang melihat konten-konten viral atau berita-berita viral gitu. Nah pada masa itu ya nggak sedikit aku melihat berita tentang kerusakan dalam pernikahan. Oke, sebelum aku lanjut lagi, aku mau tahu nih, eh, apa yang membuat kalian takut dengan pernikahan? Nah, coba kalian ceritain kenapa kalian takut menikah. Boleh diketik gitu ya di kolom komentar. Kolom komentar. Di Kolom forum chat. chat ya, forum chat atau
Ya, forum chat aja deh. Sorry. Nah, oke. Sambil menunggu kalian mengetik gitu ya, aku juga mau share sedikit ketakutan apa sih yang aku rasakan gitu ya ketika menghadapi atau melihat dunia pernikahan. Yang pertama adalah waktu itu aku merasa bahwa pernikahan itu akan merenggut kebahagiaan. Misalnya kayak aku kan biasa mengerjakan sesuatu hal ya seperti ya di dunia konten kreator ini gitu ya. Atau banyak narasi-narasi yang di luar sana media-media sana tuh bahwa pernikahan itu merenggut masa kebahagiaan ketika dia jomblo gitu. Nah, itu juga aku terdoktrin tuh, sempat terdoktrin. Apakah nanti aku akan bisa tetap untuk berdakwah? Apakah akan nanti gitu ketika menikah aku akan bisa tetap untuk berkarya, berada di seperti ini gitu ya, di media sosial, berada di lingkungan dakwah atau bersosialisasi gitu dengan teman-teman yang sejalan gitu. Nah, yang kedua nih kayaknya aku setuju banget sama kebanyakan dari teman-teman yang bilang ya, takut salah pilih pasangan. Ya, itu bener banget ya. Itu ketakutan aku juga gitu ya, karena banyak orang yang salah pilih pasangan gitu. Istilahnya dia kayak menyesal memilih pasangannya gitu ya. Nah, itu juga aku sempet kedoktrin waktu itu ya. Terus kayak itu juga Kak Desvia. Banyak fenomena KDRT dan perselingkuhan Kak akhir-akhir ini jadi nambah overthinking. Yes. Maaf. Ya, itu benar. Suara aku aman ya, teman-teman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Itu benar banget ya, Masya Allah. Takut salah pilih orang. Bener bener banget. Terus pengalaman keluarga, ya ini karena trauma, itu juga bisa menyebabkan ketakutan untuk melihat atau menuju jenjang pernikahan. Takut terlalu beda kultur. Hmm, bener. Eh, sorry guys. Ini bener banget, itu bener banget teman-teman. Masya Allah, takut diselingkuhi. Oh, takut diselingkuhin lagi, Kak. Omo-omo. Masya Allah. Ya, ketakutan-ketakutan itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi di masa depan atau dunia pernikahan kita sendiri. Apalagi dipicu gitu ya, dengan kita sering melihat konten-konten berita miring tentang pernikahan. Oke, yes, selanjutnya kita lihat ya, kita analisis lagi alasan yang kalian utarakan itu takut menikah atau belum siap menikah nih. Ternyata dua konteks ini tuh hal yang berbeda loh guys. Ada kategori di mana kita belum siap menikah, ada kategori di mana kita takut menikah. Belum siap, belum siap. Oke. Mantap. Takut, takut. Iya, iya. Sama-sama. Waktu itu aku juga takut, guys. Ya, tapi it's okay. Kita lewati rasa takut itu bersama-sama ya. Jadi di sini aku akan berbagi tips, berbagi tips bagaimana aku melewati rasa ketakutan itu. Tapi sebelum kita ini dulu ya, kita eh, tilik lagi apa yang dimaksud dengan takut menikah atau belum siap menikah ini. Kita yang pertama dulu yaitu belum siap menikah. Nah, ternyata belum siap menikah itu adalah suatu alasan yang realistis dan memang sedang dalam proses penyelesaian. Nah, hal ini tuh bisa terjadi ketika kita sedang mempersiapkan finansial. Misalnya mau apa namanya? Mau dapat kerja dulu, itu bisa. Mau ada tabungan sekian gitu ya. Wah, 1 M, boleh, itu boleh, boleh banget gitu ya.
Dan yang kedua adalah tentang kesiapan ilmu gitu ya. Oh, kayaknya aku nikahnya nanti setelah selesai studi S1 gitu ya. Atau kalian punya target menyelesaikan eh, ilmu-ilmu pranikah gitu ya. Oh, kayaknya nanti dulu deh aku masih mempersiapkan ilmu ini. Ilmu hitam? Enggak, ya enggak. Ilmu ini ya, ilmu tentang pranikah gitu ya. Terus yang ketiga adalah kesiapan fisik. Masuk dari kesiapan fisik nih adalah biologisnya gitu ya. Kesiapan biologisnya, apakah memang sudah baik dan lain-lain gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah kesiapan emosional. Kesiapan emosional ini juga termasuk dalam mengelola emosi gitu ya. Dalam mengelola ketika kita menghadapi masalah gitu. Apakah nanti kita menggebu-gebu gitu ya. Pokoknya kita harus belajar sabar, belajar sabar, sabar, sabar ya. Tentang mengelola emosi gitu. Nah, ini perbedaan dari perbedaan penjelasan dari belum siap menikah. Sedangkan kalau takut menikah itu adalah suatu ketakutan. Hal itu tuh dipicu gitu ya. Dengan suatu masalah psikologis dari pribadi orang tersebut yang bisa diurai sebab ketakutannya. Kalau di sini aku bagi jadi dua nih. Ada yang karena trauma ya. Tadi disebutkan di atas ya, apa namanya, takut diselingkuhi lagi gitu ya. Atau apa namanya nih, pengalaman keluarga banyak yang bercerai. Nah, itu kan masuknya trauma gitu ya. Atau too much information ya. Terlalu banyak informasi yang dia dapatkan, apalagi beritanya yang jelek-jelek. Tapi ternyata kurangnya informasi itu juga bisa memunculkan ketakutan. Nah, untuk bahasan kali ini kita nggak masuk ke trauma, tapi kita akan bahas banyaknya informasi yang masuk atau too much information ya. Karena kita generasi Z atau ya bentuk ada yang milenial juga, it's okay. Ya, pokoknya dunia sekarang tuh kita nggak akan jauh dari dunia digital. Ya. Berita-berita masuk dengan mudah, dengan bebas, tidak terfilter kalau misalnya kita tidak menahannya gitu. Nah, tadi juga ada yang di kolom komentar ini ada yang nulis apa namanya berita-berita yang banyak fenomena KDRT dan perselingkuhan ke akhir-akhir ini. Jadi nambah overthinking. Udah gitu banyak artis-artis ya yang beberapa minggu ke belakang tuh eh, sedang apa sibuk bercerai gitu ya sampai akhirnya muncul tagline ini Dasim kejar target akhir tahun. Wede, ini setan aja punya target guys. Ya gitu. Jadi fenomena ini yang membuat kita juga jadi semakin memicu rasa ketakutan itu. Nah, selanjutnya apalagi nih? Benar, yaitu eh, banyaknya fenomena KDRT. Nah, ini aku ngambil beberapa sedikit contoh dari berita viral saat ini ya, mengenai kekerasan dalam pernikahan atau rumah tangga gitu. Eh, aku juga kaget gitu mendengar berita ini di mana suami memutilasi seorang istri gitu ya. Dan ini apalagi ya teman-teman, Polwan siram bensin ke suaminya. Jadi kejahatan terhadap di dalam rumah tangga itu sekarang bukan hanya dilakukan oleh eh, seorang suami gitu. Ternyata istri juga bisa. Wah, berarti udah luar apa ya? Masalahnya tuh udah luar biasa banget gitu. Kayak udah di luar batas, orang-orang udah di luar batas banget. Dan kedua hal ini kedua fenomena ini yang juga memicu aku menambah rasa ketakutan terhadap pernikahan gitu ya. Overthinking dan itu wajar karena aku juga mengalaminya.
Nah, kesalahan pertama yang aku lakukan adalah saat itu kenapa aku menjadi takut adalah menganggap satu figur terkenal mewakili seluruh seluruh realitas atau representativeness bias ya. Jadi this is the first mistake that I create my own fear gitu. Ini agak lucu sih. Kan kita tahu bahwa jalan takdir orang tuh setiap orang berbeda-beda. Namun karena kita selalu distimulus, jadi menganggap kisah orang lain itu akan terjadi juga pada kita gitu ya. Jadi kita punya ada apa sih pemikiran bahwa kayaknya nanti gue juga bakal jadi kayak dia gitu. Padahal mah enggak, karena kan belum terjadi gitu. Nah, itu juga kesalahan aku ya. Jadi kalau misalnya kalian eh, mengalami ini juga, yuk kita sama-sama luruskan. Ternyata kita selama ini salah melihat contoh gitu ya. Karena yang kita lihat adalah orang-orang yang memang salah gitu ya. Seharusnya ya kita luruskan lagi contoh yang seharusnya kita lihat yaitu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berkehidupan rumah tangga gitu. Dan hanya karena cerita mereka tidak berjalan mulus, bukan berarti itu akan jadi takdir kita gitu. Kalau misalnya kita terus meyakini hal itu, lama-lama kita suuzon nih sama takdirnya Allah. Wah, itu aku ingat kata guru aku ya. Kalau kayak gitu hal yang kurang ajar gitu sebagai seorang hamba. Karena Allah sendiri udah menurunkan banyak rahmat gitu ya, banyak kasih sayang, banyak eh, kenikmatan kehidupan, tapi hanya karena salah satu public figure terkenal itu atau apa jelek gitu, istilah jelek takdirnya, jadinya kita merasa itu juga akan terjadi pada kita. Nah, uh, itu aku alami. Tapi karena mendengar kata guru aku itu, aku jadi sadar lagi, wah iya ya gitu. Berani-beraninya seorang hamba eh kelewat batas gitu. Dan kita juga harus berhati-hati terhadap fenomena yang beredar gitu, atau berita-berita yang beredar. Kita harus cari tahu lagi, harus berhati-hati banget karena kita tidak tahu cerita sebenarnya di balik layar itu kan. Dan kita tuh hanya melihat potongan kecil dari suatu dinamika yang panjang yang kita tidak pernah pahami sepenuhnya. Karena di media sosial itu bisa dilebih-lebihkan, bisa diedit, bisa dipercantik, pokoknya eh banyak kepalsuan gitu. Jadi harus berhati-hati banget dengan siapa kita melihat, dengan siapa yang kita contoh gitu. Oke, kesalahan aku yang kedua ya teman-teman, yaitu adalah ini feminisme atau banyak terpapar paham-paham yang datang dari luar Islam. Gak sedikit konten-konten tentang feminisme, patriarki yang akan menghasilkan krisis keuangan. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas ini sampai selesai, itu akan sangat panjang. Jadi aku izin mempersingkatnya ya, dan semoga kalian paham gitu. Nah, feminisme ini juga kata-kata yang sering kita dengarkan gitu, maksudnya udah oh dia feminis gitu ya, tapi apa sih sebenarnya feminisme itu ya? Jadi sedikit menilik sejarah, gerakan feminisme ini tuh lahir dari kondisi ketertindasan perempuan di barat. Ya, jadi saat itu perempuan itu nggak punya hak kepemilikan, nggak diberi hak berpolitik, atau tidak diberi akses dalam pendidikan kesehatan yang layak gitu. Dan bahkan mereka hanya dijadikan sebagai properti. Nah, eh apa sih namanya? Perempuan dijatuhkan itu atau itu sudah lama gitu terjadi ya. Sebelum Islam datang, bahkan perempuan juga seperti itu gitu, di layaknya seperti budak.
Atau memang dia tuh hanya properti, bahkan menjadi aib, atau sebatas pemuas seks aja gitu. Nah, begitu datangnya Islam, semua berubah. Namun karena kesini-sini gitu ya, kita jauh dari tuntunan Islam, maka nggak ketemu nih keutamaan seorang perempuannya tuh gimana gitu. Makanya kaum lagi, gerakan-gerakan feminisme tuh masih berjalan karena seperti itu. Dan feminisme ini melihat bahwa ketertindasan mereka itu karena dominasi dari kontrolnya laki-laki terhadap perempuan. Nah, itu juga yang disebut patriarki gitu ya. Singkatnya seperti itu. Nah, fenomena patriarki yang sangat viral waktu itu adalah kalian tahu kisah contoh yang eh, apa sih, memberi secentong nasi kepada suami itu dianggap budak gitu, dianggap babu. Itu pernah banget tuh viral. Lah, kok jauh banget ya pemikirannya, padahal kalau misalnya kita tilik lagi, kita lihat lagi, bagaimana kalau hal itu menjadi suatu hal yang bentuk rasa cinta gitu ya, love language kita gitu. Jadi agak unik aja sih pemikiran feminisme ini. Jadi terlalu jauh, jadi mengartikan bahwa suatu pelayanan terhadap suami adalah perbudakan gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi, kalau kita ubah itu menjadi love language gitu ya, bahasa cinta kita gitu, ya bukankah itu hal yang bagus gitu. Nah, namun ya teman-teman, in this economy, in this economy di kondisi yang kurang ideal sekarang, banyak laki-laki yang kehilangan fitrah qawam. Ya, qawam itu kan adalah pemimpin ya. Ya, kepemimpinan seorang pemimpin gitu. Kenapa dia bisa kehilangan fitrah qawamnya? Karena banyak perempuan yang didorong untuk menjadi pemimpin, yang didorong untuk mengambil keputusan besar, bahkan ada beberapa perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau istilahnya mungkin sekarang sandwich generation gitu ya, sandwich generation. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemberdayaan perempuan gitu ya. Tapi yang keliru di sini adalah tertukarnya posisi atau tugasnya laki-laki gitu. Jadi yang namanya kesetaraan itu tidak akan pernah terjadi. Karena laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan sudah dalam tugasnya masing-masing. Sudah dalam fitrahnya masing-masing. Aku ibaratkan sebagai perusahaan gitu ya, teman. Sebagai perusahaan. Semisal suatu perusahaan itu ingin berjalan dengan baik, maka karyawan yang di bawahnya kan harus berjalan sesuai dengan job desk-nya gitu. Dengan dia berjalan sesuai job desk-nya, maka profit yang di earn tuh, diambil, dihasilkan itu kan akan besar gitu ya, akan besar. Nah, sama seperti berkehidupan ini, laki-laki dan perempuan sudah punya jalannya masing-masing. Nah, ketika posisi ini tertukar dan krisis koam ini terjadi, itulah banyaknya eh, apa namanya, membawa dampak negatif bagi keluarga. Misal, suami akan kehilangan wibawanya, lalu banyak perempuan yang stres karena mengambil peran ganda, yaitu mengurus anak dan harus bekerja juga. Terus juga bisa banget nanti lama-lama seorang anak itu akan kehilangan figur ayahnya, lalu konflik keluarga itu tidak bisa terus terjadi, dan akhirnya perempuan menjadi takut menikah. Lalu muncul nih narasi, kayaknya lebih baik gue hidup sendiri aja dah gitu. Karena dia takut menghadapi hal seperti itu gitu ya.
Padahal sebenarnya kita bisa menilik lagi gitu ya, kita bisa mencegah hal itu kalau laki-laki dan perempuan sama-sama belajar apa fitrahnya dia gitu. Apa hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Insya Allah kalau misalnya dalam suatu keluarga gitu ya, atau dalam suatu kehidupan rumah tangga, ketika keduanya sama-sama belajar, maka saling menuntut tuh akan berkurang gitu, saling menuntut akan berkurang. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah tadi ya, setelah, krisis koam itu terjadi, bisa juga muncul narasi lebih baik aku hidup sendiri. Atau teman-teman pernah dengar, kayaknya gue misalnya ada ini terjadi juga sih sama temen aku sendiri gitu, dia bilang kalau misalnya, kayaknya nggak harus nikah deh kayak gitu. Kayaknya nggak harus nikah karena dia merasa udah cukup gitu. Dia udah bisa bahagiain orang tuanya, dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa, melakukan aktivitas apa yang dia suka tanpa harus ada orang di sampingnya gitu. Atau tanpa harus ada, eee, istilahnya beban lagi gitu. Padahal kalau misalnya narasi ini terus kita gaungkan, itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya gitu ya. Eee, Normalnya seorang manusia itu hidup berpasangan, teman-teman. Dia punya naluri atau fitrahnya untuk hidup berpasangan. Nah, ketika, kita menjauhi naluriahnya itu berpasangan, maka akan berbuah kegelisahan. Suatu hal, atau, ketika fitrah itu tidak terpenuhi, apapun itu pasti menghasilkan kegelisahan. Nah, Rasulullah juga pernah bilang gitu ya, bahwa, dalam suatu hadis melarang umatnya untuk berniat membujang. Karena, barang siapa yang tidak menyukai sunnah pernikahan, maka dia tidak termasuk dalam umatnya. Mmm, itu berbanding terbalik banget ya kalau misalnya dia berikrar ingin hidup sendiri, padahal Rasulullah sendiri mencontohkan untuk hidup, bersama seseorang, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah, jika seseorang itu benar-benar tidak ingin menikah, apakah yakin bisa menjaga hati, pikiran, perkataan, eee, it pokoknya segala aktivitas mereka dari dosa hawa nafsu? Karena godaan terbesar manusia adalah sering datangnya tuh dari hawa nafsu kan. Nah, dalam Islam itu salah satu solusi agar menjaga diri dari dari fitnahnya hawa nafsu adalah pernikahan, gitu. Jadi, banyak sekali ya banyak sekali. Jadi dengan pernikahan sebenarnya tuh bukan jadi jalan kalian, mmm, apa, mohon maaf lupa. Oke, dengan menikah Allah itu banyak membuka jalan menuju kebaikan, insya Allah. Insya Allah. Dan aku jadi paham ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada yang kenal Kak Dina Haura, beberapa kali beliau dikit-dikit, udah nikah aja. Sampai tuh aku sendiri kesel, emang ada apa sih dengan menikah gitu ya. Setelah menikah, oh ini maksudnya gitu. Jadi itu ternyata banyak banget kebaikan-kebaikan yang memang Allah hadiahkan untuk mereka yang menuju jenjang pernikahan. Aku tidak meminta kalian untuk cepat-cepat menikah ya teman-teman. Cuman dalam kajian kali ini aku cuma mau mengajak jangan sampai kalian takut untuk menikah gitu. Hanya karena tadi, beberapa faktor yang tadi ya, melihat berita-berita kurang baiknya mengenai pernikahan gitu. Lalu, nah ini, jadi karena narasi-narasi yang tadi gitu ya, menutup
banyaknya kebaikan dalam pernikahan. Karena semisal kita terlalu banyak informasi tentang gelapnya pernikahan, marilah kita isi dengan cahaya-cahaya pernikahan, yaitu lewat ilmu, lewat belajar. Nah, saat aku waktu itu istilahnya terpuruk atau kayak udah overwhelmed gitu ya, udah kebanyakan informasi kejelekan tentang pernikahan, akhirnya aku berhenti sejenak melihat sekeliling, aku melihat orang-orang di sekitar aku gitu ya. Ternyata itu nggak sesuai apa yang ada di media sosial gitu. Alhamdulillah, aku melihat, mmm, Masya Allah ya, berada di lingkungan orang-orang soleh itu berpengaruh positif banget teman-teman. Jadi di saat yang lain atau di saat aku membandingkan gitu informasi berita tidak bagus, aku melihat realitas yang alhamdulillah bisa aku jadikan perbandingan. Eee, itu suatu hal yang nggak apa-apa sih, supaya kita nggak suudzon gitu sama takdirnya Allah. Aku melihat, Kak Dena Haura, Ummu Alila, Kak Dena Haura, Ummu Alila, dan beberapa teman-teman yang ada di Japalila bahwa mereka menikah tetap masih bisa melanjutkan cita-citanya gitu ya. Asalkan, sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Sampai aku akhirnya menemukan suatu mindset gitu ya, satu mindset agar aku nggak terlalu terpuruk gitu. Aku belajar lagi bahwa perempuan itu bisa berkarir surga. Ya, di saat tadi kita sempat singgung feminisme gitu ya, bahwa berada di rumah itu adalah suatu perbudakan dan lain-lain, tapi kalau dilihat dari kacamata Islam, ternyata berkarya di rumah itu adalah suatu meniti karir surga gitu. Eee Seorang perempuan menyandang gelar sebagai istri itu membuka banyak pintu kebaikan. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya gitu ya, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu kemana saja. Privilege nih ketika kita menjadi seorang istri dengan, catatan taat kepada suaminya gitu. Dan tentu untuk mencapai surga itu tidak mudah ya teman-teman, soalnya hadiahnya surga. Nah kalau kipas angin ya beli aja dah sendiri gitu. Cuma ini hadiahnya surga gitu, jadi trackingnya juga beda gitu untuk mencapai surga itu. Nah, belum lagi pahala-pahala yang Allah berikan kepada perempuan ketika dia berada di rumahnya gitu ya. Entah itu mengurus rumah, menjaga amanah suaminya, dan memelihara keluarganya gitu. Dengan konsep pemikiran perempuan berkarya surga, aku tuh berpikir bahwa bukan hanya soal bekerja, berkegiatan gitu ya, atau berprestasi, semata gitu, tapi berkarya dengan fitrah gitu, yang sejalan sesuai peran yang sudah Allah atur dan Allah muliakan gitu ya. Nah, mindset ini tuh aku tancepin, aku pakemin bahwa, fitrahnya perempuan adalah seperti ini gitu. Insya Allah itu melahirkan ketenangan. Selanjutnya lagi, iya ini, eee, mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah familiar dengan, konsep ini ya. Jadi memang ini jadi, apa namanya, catatan catatan aku ketika hidup masuk ke dunia pernikahan. Bahwasannya setiap langkahnya itu harus diiringi dengan ridho Allah. Apa yang aku lakukan harus apa yang aku apa yang Allah suka gitu ya. Supaya nih ketika suami istri itu berlomba-lomba dekat
dengan Allah, maka kedua hatinya pun akan dekat. Nah, semisal dia semakin jauh dari Allah, maka suami istri juga semakin jauh gitu. Semakin jauh. Jadi memang kehidupan rumah tangga itu tidak bisa hanya karena contoh, tapi dia harus tumbuh dengan iman atau dengan ridho dari Allah gitu, mencari ridho Allah. Sebenarnya memang dunia pernikahan itu bukan suatu hal yang menyenangkan, tapi menyenangkan banget. Oke, jadi eh ya ada masanya memang kita bakal bergesekan gitu ya. Bergesekan dengan suami istri berbeda pendapat itu hal yang wajar banget. Apalagi soal kebiasaan gitu ya. Soal kebiasaan kita udah hidup dengan kebiasaan yang udah 20 tahun lebih eh dijalani gitu ya. Dan pergesekan tuh nggak bakal bisa dihindari. Cuman dengan kita balik lagi kalau misalnya hubungan ini tuh hanya karena Allah gitu ya, pertengkaran itu tidak akan lama. Perbedaan pendapat tuh nggak akan melebar kemana-mana gitu. Dan mengurangi hal-hal kemaksiatan. Jadi prinsip yang aku jalani ketika masuk ke dunia pernikahannya ini, jangan lupa bahwa kita juga adalah seorang hamba, menjadi hamba terbaik menuju surganya Allah gitu. Gitu, gitu. Gitu. Lalu, eh yang terakhir adalah ini teman-teman. Jadi, aku melihat pernikahan itu sebagai ibadah. Mungkin maksudnya kata-kata ini tuh udah sering banget ya teman-teman dengar gitu ya. Tapi insya Allah nggak akan bosen. Kayak azan aja gitu guys. Kita tahu nih azan waktunya jam segini, jam segini. Tapi namanya azan kan sebagai pengingat gitu ya. Sama juga dengan ilmu. Dengan kita belajar lagi, belajar terus, itu hal yang baik gitu ya, menjadi hal yang baik. Ini kita kenali lagi, kita mengenali lagi bahwa keindahan pernikahan sebagaimana yang Allah jelaskan, yaitu sakinah, mawadah, warahmah yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 atau kalian biasa lihat ada di undangan-undangan ya, gitu. Ternyata eh, ayat ini tuh eh, powerful banget gitu guys, sangat luar biasa gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah ini adalah suatu kata kerja hadiah yang Allah kasih ketika kita dekat dengan Allah gitu ya. Makanya pernikahan itu harus kita lihat sebagai ibadah tuh. Karena setiap ibadah tuh butuh effort ya, termasuk juga pernikahan. Kayak sholat butuh disiplin, puasa butuh menahan diri, terus haji juga butuh pengorbanan. Nah, begitu pula juga dengan pernikahan gitu. Ia butuh perjuangan dan kesungguhan. Karena ini ibadah yang terpanjang, maka jangan lepas dari ilmu gitu ya. Dan hal itu yang juga aku sedang usahakan gitu ya. Se eh, baru-barunya aku sedang maksudnya dalam masa senang-senang gitu ya. Kan biasanya katanya awal-awal nikah tuh ya happy-happy. Itu bener guys. Itu bener. Tapi jangan lupa aku sampai kayak ya Allah jangan lupa bahwa ada ilmu yang harus aku eh, cari gitu supaya berkah pernikahannya ini insya Allah gitu teman-teman. Nah karena kita udah tadi melihat tiga konsep tadi, perempuan berkarya surga, melibatkan Allah dalam setiap eh, aktivitas ya, atau yang tadi terakhir melihat pernikahan sebagai ibadah, maka kita akan melihat bahwa pernikahan itu bukan suatu hal yang menakutkan, eh, dan melihat pernikahan sebagai suatu yang sakral gitu ya. Maha baiknya Allah adalah ketika menjadikan setiap ibadah itu menghadirkan ketenangan setelahnya.
ya. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan pasti insya Allah Allah berikan ketenangan, termasuk juga dalam pernikahan. Ya. Terus yang terakhir mungkin yang menakutkan itu bukan pernikahannya ya, tapi ketidaktahuan kita akan makna dari pernikahan itu sendiri. Seperti itu, guys. Itu teman-teman. Itu aja yang aku sedikit banget sampaikan ya. Aku kembalikan lagi ke Kang Asep. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak Kak Fadila. Oke, teman-teman bisa dilihat ya dari bagaimana Kak Fadila menyampaikan dengan riangnya, senyumnya, kayaknya nggak ada takut-takutnya gitu ya Kak Fadila ya. Eh, Jadi udah terlewati, alhamdulillah. eh, justru berarti tidak terbukti nih bahwa sebenarnya pernikahan itu Ah, menakutkan gitu ya Kak ya. iya bener, Masya Allah, Hmm, guys. udah menjadi contoh nih teman-teman semua. Jadi harusnya ya. Dan aku juga menangkap bahwa dari apa yang kakak sampaikan tadi sebenarnya pentingnya informasi itu betul-betul mempengaruhi bagaimana cara kita memutuskan teman-teman gitu ya. Mm-mm. Teman-teman banyak mengkonsumsi tadi apa namanya itu narasi buruk gitu ya. Tadi aku catat Mm. narasi buruk ya itu yang akhirnya membawa pikiran teman-teman menjadi pernikahan yang menakutkan gitu. Tapi apabila diimbangi atau malah lebih banyaknya kita ketahui pernikahan yang baiknya atau narasi positifnya, yaitu yang akhirnya nanti teman-teman berani melangkah untuk menikah. Oke, Betul. teman-teman semua, kita coba dalami lagi materi pembahasan kita malam ini dengan masuk ke sesi pertanyaan. Aku persilahkan buat kakak-kakak yang mungkin Sobat Yufisah yang mau raise hand untuk bertanya langsung ke Kak Fadila. Apakah Masya ada? Allah. Oke, boleh sharing-sharing teman-teman. Mhm. Oh, Oke, udah ada Kak Silma Rosdianti nih. Silakan Kak Silma. Baik, eh, apakah suara saya terdengar? Jelas Kak. aman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sebelumnya, salam kenal Kak Fadila, nama aku Silma. Sebelumnya sedikit cerita dulu ya Kak. Mungkin ini pengalamannya dari teman saya, karena kebetulan saya juga masih kuliah gitu ya. Dan Hmm. eh, teman saya ini tuh, kita masih semester 5. Ah. eh, tapi teman saya ini tuh sudah ada niatan untuk menikah. Tetapi beliau ini tuh orang tuanya tuh belum mengizinkan karena kita masih berkuliah gitu. Tapi dari Hmm. kedua calon pasangan ini tuh udah eh, udah merasa kalau diri mereka tuh sudah mampu untuk menikah. Nah, dari pandangan Kak Fadila sendiri nih gitu, gimana caranya mereka berdua ini tuh bisa apa ya, bisa punya kesiapan secara emosional untuk bisa meminta izin kepada orang tuanya dan bisa meyakinkan gitu bahwa mereka berdua ini tuh sudah mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Gitu sih Kak, kalau dari aku. Hmm. Masya Allah. Mhm. Oke, ini langsung jawab atau Iya, silakan ah Kak Fadila. langsung jawab? Kita satu Oke. persatu kita selesaikan. Video. Masya Allah. Oke, jadi ini terkait tentang komunikasi ya, meyakinkan orang tua gitu. eh Sebenarnya untuk meyakinkan orang tua itu butuh step by stepnya teman-teman. Butuh step by stepnya, butuh pelan-pelan, butuh apa kesabaran, kesabaran. Karena eh, karena orang tua itu kan tahu keseharian kita gimana ya, tahu bagaimana sehari-harinya kita bangun tidur masih siang, subuh telat ya, dan lain-lain. Nah, ketika ada momen menuju izin menikah itu orang tua kalau misalnya tiba-tiba bakal kaget banget gitu ya. Cuman kalau dari eh, saran aku untuk meyakinkan mm, orang tua adalah
pelan-pelan ngasih taunya. Maksudnya tetap berusaha terus gitu ya. Tetap berusaha, tetap dijabarkan secara logis, secara kuat gitu. Alasan kenapa seharusnya kami tuh mau menikah gitu. Karena yang dilihat orang tua terhadap kita tuh anak-anaknya eh, kayak anak kecil, masih anak kecil, apalagi masih kuliah, ya itu udah selesai study dulu. Nah itu wajar banget tuh gitu ya. Nah mungkin bisa aja dari teman-teman gitu ya, boleh meyakininya dengan suatu janji gitu ya. Oke, insya Allah Bu, misalnya ya atau Pak gitu ya, ketika aku menikah dan hmm, masih kuliah, ya aku berjanji gitu, berjanji apa? Berjanji deh pokoknya, berjanji bahwa aku akan menyelesaikan studi studi walaupun aku udah menikah gitu ya. Mungkin karena banyak melihat realitas orang kalau udah nikah lupa sama studinya. Berbagai kejadian seperti itu. Nah, makanya kenapa orang tua tuh merasa ragu dengan keputusan anaknya gitu. Ya kalau dari aku tetap dikomunikasikan, kalau memang udah yakin, terus berusaha gitu. Karena ya itu meyakinkan orang tua itu harus dengan cara seperti meminta permen gitu, guys, meminta permen ke orang tua gitu. Ya kayak kan mereka melihat kita sebagai anak kecil gitu ya, tapi dibarengi dengan kedewasaan yang jangan sampai kita mengguruinya gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fadila. Aku udah rekam mau kirim ke teman aku. Deo. Oke, Oke, Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Sam- Mantap, ya. Terima kasih Kak Silma. Menarik ya Kak Fadila. Mungkin sebenarnya malah yang ditakutkan orang tua itu sama seperti yang ditakutkan anak-anaknya kali gitu ya Kak ya. Kalau Hmm. anaknya takut salah pilih pasangan, mungkin orang tuanya juga takut ini yang sebenarnya yang mau dinikahin salah nggak ya, mantu saya salah nggak gitu. Itu kali ya Kak ya. Iya. Nah, itu kembali lagi sebenarnya gitu ya teman-teman, bagaimana pentingnya informasi tadi ya, bahwa ketakutan betul adalah hal yang wajar. Tapi ketakutan itu ya sumber daripada kita ketidaktahuan tentang masa depan. Jadi memang sudah fitrahnya seperti itu. Makanya pentingnya tadi seperti yang disampaikan Kasima, belajar untuk mencari tahu tuh apa-apa saja yang mungkin kita harus persiapkan untuk menghadapi pernikahan. Aku Betul. ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Kakak ada yang raise hand lagi. Hmm, ini Kak Retia. Oh, Kak oh Retia. yes, Silakan Kak Retia. video. Oke, Udi. terima kasih Kak atas kesempatannya. Benar-benar menarik banget ya yang disampaikan Kak Fadila dan benar-benar relatable ya sama yang terjadi sekarang. Nah, yang mau Masya aku Allah. tanyain tuh adalah ketika misalnya kita tuh mengenal seseorang, terus misalnya tuh seseorang itu tuh udah berniat serius gitu ya, mau datang ke rumah, tapi seseorang itu tuh benar-benar seseorang yang baru dikenal banget gitu Kak. Jadi ada rasa Hmm. ketakutan, kira-kira gimana ya biar bisa yakin banget dia tuh orangnya gini-gini gitu ya. Karena Hmm. takutnya tuh kalau orang yang baru banget gitu ya, yang baru banget terus masuk ke kehidupan kita, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kontekan atau lain-lain gitu ya. Terus Hmm. tiba-tiba hmm, mau ke rumah itu kayak sesuatu yang sangat-sangat takut sebenarnya. Sebenarnya ada ketakutan juga. Cuman gimana sih Kak untuk meyakinkan gitu ya, walaupun background dia tuh sebetulnya udah misal hafal Quran gitu Kak, tapi menurut saya Hmm. itu belum bisa menjamin juga untuk bisa cocok gitu dengan kita. Ini seperti itu Kak pertanyaannya. Beneng. Bener maksudnya. Ya, bener banget ya. Buat Karetia, itu juga yang aku alami ketika suamiku datang gitu. Proses kita alhamdulillah lewat taruh. Sebenarnya kita bukan seseorang yang asing banget gitu ya. Maksudnya orang baru, cuman ya tahu oh ada orang bernama Salim Abdullah. Oke, oke, bye gitu. Waktu itu. Nah, terus ini tiba-tiba datang ke rumah. Nah, itu
bener deg-degan banget, takut ya. Cuman kalau misalnya saat itu aku melihat lagi, meyakinkan dirinya adalah dengan bagaimana cara dia datang gitu ya. Apakah dia datang, kalau dia memang serius ya, dengan serius dia akan datang beserta dengan kesiapan dirinya. Entah entah dia menyiapkan CV atau dia menghubungi orang tua gitu, pihak orang tua. Dan semisal kita takut tadi ya, apakah menjamin hafiz Quran gitu ya, atau ya hafiz Quran. Nah itu balik lagi harus kita ulik, tetap kita harus ulik selama proses perkenalan atau proses ta'aruf itu kita harus jadi detektif guys, harus jadi detektif karena ya nanti kita akan hidup bersama dia gitu ya. Apakah dia punya OCD gitu, punya punya suatu penyakit yang memang tiba-tiba bipolar dan lain-lain, kan kita harus menghadapinya itu gitu. Tidak salah ketika rasa takut itu muncul, tapi kita bisa kita bisa lewati dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu akan dia gitu. Tuh guys. Pokoknya tetap pada jalur yang Allah atur. Pokoknya cara entah itu lewat ta'aruf yang seperti apa harus dipelajari lagi, tetap selalu libatkan Allah gitu. Seperti itu. Karena manusia ada aja nanti kalau misalnya hanya melibatkan emosionalnya gitu ya. Kecele ada aja guys. Maksudnya meleset ada aja gitu. Gitu. Lihat cara dia datang. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah mau atau enggak gitu. Standar aku itu. Ya, gitu. Oke, apakah menjawab Kak Retia? Ya, menjawab banget, tapi aku ada follow up question satu lagi mungkin ya Kak. Dari tadi Oke. yang Kakak sampaikan tuh. Kan tadi tuh lihat dari caranya datang ya Kak. Nah, tapi kalau Mhm. misalnya kita tuh pas datang, terus misalnya kurang gitu ya, kurang serg itu tuh cara untuk menolak baik-baiknya tuh gimana ya Kak? Kadang suka nggak enak gitu Kak. Eh, ya memang menolak itu butuh keberanian juga sih. Cuman kalau memang tidak, lebih baik dikatakan dengan sejujurnya. Walaupun karena kan di awal udah sepakat nih datang, harusnya udah maaf sorry, ketika datang itu seharusnya udah tidak ada keterikatan atau merasa memiliki itu udah harusnya nggak ada gitu. Nah ketika ditolak harusnya udah fine-fine aja gitu ya. Makanya kenapa Allah itu menyuruh kita menjemput jodoh dengan cara ta'aruf tuh sebuah bentuk penjagaan guys. Gitu. Pokoknya utarain aja daripada nanti ke depannya gimana-gimana, lebih baik tidak enak di awal gitu. Oke, cukup Kak Retia? Cukup insya Allah. Jazakillah khairan Kak Hanila. Oke, Wa jazakillah eh, khair. terima kasih Kak Retia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Insya Allah kita masih panjang, kakak-kakak masih ada 25 menit ya. Sesuai dengan schedule kita itu, harusnya kita selesai di 9.30. Wih, Jadi insya Allah kita mantap. masih banyak berdiskusi gitu ya, Kak Fadila. Mm-mm. Oh, boleh, Aku boleh. juga izin reminder buat kakak-kakak yang bertanya melalui chat gitu ya. Bisa lewat Slido atau kita tunggu giliran Kak Mupala nih untuk raise hand. Silakan Kak Mupala. Oke, terima kasih Kak Asep. Kak Dila nih, Iya. aku makasih banget nih Kak Asep sama Kak Dila atas waktunya. Mungkin bertanya nih Kak, bagaimana sih menurut pendapat Kakak? Sekarang ini tuh banyak banget ya teman-teman itu yang mungkin merasa juga yang pengennya itu fokus untuk berkarir dulu gitu. Jadi seperti menunda pernikahan.
Jadi menurut Hmm. bagaimana menurut kakak tentang yang seperti ini memilih fokus pada satu hal yang seperti karir sehingga belum membuka diri untuk menuju jenjang yang lebih lanjut seperti pernikahan. Padahal kalau dia dipikir ya kak, menikah dan mengejar cita-cita itu adalah dua hal kebaikan yang berbeda Mm-mm. dan tidak seharusnya itu saling dibenturkan. Apakah benar keduanya itu sebenarnya bisa dijalankan bersamaan jika seseorang itu mampu mengatur prioritas dan mempersiapkan diri dengan baik? Masya Allah. Iya, udah itu jawabannya. Kayak gimana tuh? Kalau pendapatnya kakak bagaimana? Wah, wah, Masya Allah. Iya, itu bener banget ya. Banyak teman-teman aku yang menunda pernikahan karena ingin mengejar karir ya, teman-teman. Itu aku juga ngalami. Ah, nanti dulu dah. Kayaknya masih enak nih jadi model gitu ya cerita. Ya contohnya saya juga kak. Waktu itu. Iya kan, ya. Itu wajar banget gitu ya. Tapi karena lagi-lagi kita tuh punya fitrah ya, Kak ya. Kita tuh punya fitrah. Dan fitrah itu ya tadi ketika tidak dipenuhi maka akan terjadi kegelisahan gitu ya. Ya memang kita bakal namanya kayak namanya maksudnya bisa berkarya atau bisa mengejar karir ketika sendirian gitu ya. Tapi ternyata lebih seru, guys. Kalau misalnya, ih, kalau misalnya punya pasangan yang setuju dengan cita-cita atau karir yang atau seseorang yang mendukung karir kita gitu. Jadi sebenarnya menikah itu bukan suatu hal pemutus cita-cita, teman-teman. Yang aku pelajari, yang nasihat-nasihat dari guru-guru aku, pernikahan itu seharusnya bukan pemutus dari suatu cita-cita. Eh, Pernikahan adalah jenjang menambah eh, apa namanya? Menambah skill ya, menambah skill gitu. Jadi bukan memutus sebenarnya, tidak menghilangkan kebiasaan kita ketika jomblo. Nah, itu pernikahan yang baik seperti itu. Guruku bilang seperti itu. Insya Jadi Allah. kalau misalnya kalian dalam perjalanan menemukan seseorang yang sejalan gitu atau yang mendukung cita-cita itu lebih bagus banget. Ini aku kayak sales orang nyuruh nikah. Cuma jangan buru-buru aku tapi menyarankan untuk tidak buru-buru gitu ya. Seperti itu. Oke, Terima kasih. apakah menjawab kamu, Pala? Iya, Mhm. sangat menjawab insya Allah. Karena kan pernikahan itu seperti menggabungkan dua kebaikan ya, harusnya lebih baik ya. Iya, Hmm. iya benar. Dan itu jadi tantangan kita sendiri gitu. Terima Oke, terima kasih. kasih kamu, Pala. Sama-sama. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku persilakan mungkin untuk yang di chat nih. Apakah Mhm. berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung? Ada Kak Hazel sama Kak Aufa Utari. Guys. Mhm. Kalau di sini aku melihat ada Kak Intan Shifan. Yang raise hand ya. Oh, yang recent. Sebentar. Oke, kalau gitu aku izin mungkin nanti buat Kak Hazel dan Kak Aufa gitu ya. Aku simpan pertanyaannya di akhir. Aku izin lanjut dulu ke Slido. Oke, pertanyaan pertama Hmm. terkait ilmu nih. Eh, Mungkin aku aja kali yang baca Kak Ata ya, nggak perlu di share screen ya. Enggak. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Fadila terkait Ya. ilmu yang harus disiapkan. Sebenarnya ini tadi sudah dijawab gitu ya, terkait Mhm. finansial dan seterusnya.
Tapi mungkin dari best practice-nya dari Kak Fadila spesifik ada yang dipelajari, misalkan parentingnya Kak dan seterusnya itu ada yang dipelajari lebih spesifik nggak gitu? Ya, eh, ada. Karena aku tipe orang yang belajarnya audio, sebenarnya buku yang aku baca tuh sedikit, sedikit dan memang kurang suka, bukan kurang suka ya, tidak terlalu betah baca buku lama-lama. Akhirnya aku belajar melalui podcast-podcast atau kajian-kajian tentang pernikahan gitu ya. Ilmu-ilmunya aku dapatkan dari situ. Jadi disesuaikan saja dengan tipe belajar kalian gitu ya. Cuma kalau versi aku waktu itu aku belajar dari guru-guru di sana gitu ya di Jepalila gitu. Terus kalau buku yang aku baca, aku rekomendasi banget bukunya Ustadz Amari Salah yang Menikah Tidak Sebecanda Itu ya. Pokoknya ada dua buku, dia yang oranye sama yang biru. Dua dua buku itu eh, aku jadikan landasan. Enggak landasan juga sih, cuma kayaknya ini buku yang sangat sederhana yang bisa dibaca oleh siapa aja gitu ya. Yang bener-bener bahasanya bahasa kekinian. Nah, terus selain dari dua buku Amar Risalah itu adalah bukunya Salim Afilah. Salim Afilah yang apa tuh namanya? Ada yang terkenal banget, kok aku lupa ya. Ada Salim Afilah. Terus ilmu apa lagi? Nah, ilmu apa lagi? Oh, terus aku tuh awalnya dengerin ngaji series ngaji jomblo dari Ustadz Felix Siau. Nah, kita belajar dari yang gratis-gratis dulu aja ya guys ya. Hmm. Nah, itu aku dari situ dulu. Terus selebihnya ya aku tanya-tanya ke guru-guru aku, terus aku mengaji, liko, halako. Ternyata itu sangat membantu banget untuk belajar ilmu tentang pernikahan gitu. Terus juga, oh nih, yang ini juga nih. Aku ada bukunya guys. Iya, ini juga bagus banget. Pokoknya bahasanya tuh nggak terlalu bikin pusing gitu ya. Terus juga aku juga baca ini, eh, apa namanya, Ustadz Abu Umar Mita. Ci, mana nih? Nah ini, Me and My Half Din. Aku nggak banyak baca buku, tapi kebanyakan adalah sharing dengan lingkungan ngaji gitu dengan Liko Halako itu membantu banget gitu. Terus sampai sekarang juga aku masih ikut kajian-kajian. Tuh, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fadila. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa ketidaksiapan kita bisa ditingkatkan menjadi siap dengan cara banyak baca buku itu salah satunya. Tidak hanya baca buku tadi juga Kak Fadila ikut halako, terus Mm-mm. kajian rutinnya juga masih jalan. Nah itu teman-teman, Iya. bahwa dari situ bagian dari yang kita mengikis rasa ketidaktakutan, sorry, rasa ketakutan menjadi Mm-mm. kesiapan sehingga kita ketika ada beberapa misalkan untuk yang ahwat tadi ada Ikhwan yang mengajak menikah, Hmm. teman-teman udah lebih siap lagi screeningnya dan seterusnya. Aku izin lanjut Kak Fadilah terkait Iya. ta'aruf nih Kak. Ini ada beberapa Oke. pertanyaan terkait ta'aruf. Masya Allah. Pertama, tips and trick itu pertama Kak, tips and trick gitu ya. Bagaimana Mm-mm. cara mengulik, mengulik pasangan satu sama lain, entah itu ahwat mengulik ikhwannya, ikhwan mengulik ahwatnya gitu ya. Hmm. Terus di sisi lain ada juga yang masih bingung tentang konsep ta'aruf yang sebenarnya itu kayak gimana. Kak Hmm. Fadila, mungkin tadi ya, Kak Fadila juga melalui proses ta'aruf juga. Ya Allah. Bisa diceritakan detailnya seperti apa proses ta'arufnya kemarin gitu. Terus, Mantap. eh ya mungkin itu dulu Kak. Oke.
Berarti tadi yang pertama Tips and cara trick, mengulik ya, cara mengulik. tips and trick untuk mengulik calon, nah gitu ya. Hmm. Terus yang kedua konsepnya, konsep yang baik atau yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Hmm. Wow, Masya Allah. Aku jadi flashback sebenarnya ini. Aku jadi flashback. Nah, waktu itu ya guys ya, cara mengulik pasangan. Eh, siapkan pertanyaan. Waktu itu aku nyiapin hampir 50 ya. Hampir 50 pertanyaan. Karena cewek itu emang butuh suatu hal yang detail dan penuh kepastian. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan apa yang pengen kalian tahu dari calon pasangannya nanti gitu ya. Contohnya adalah eh, waktu itu aku nanya tentang kesiapan pernikahan. Udah udah apa aja yang dia lakuin gitu. Terus BTW nih, sedang, wih udah buku. Ini buku ini aku guys nih. Prasasti. Isinya pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu suami aku taruh waktu itu. Aduh, kayak iman banget tapi. Cuman aku waktu itu bagi jadi 4 bagian, jadi 4 bagian. Bertanya tentang cita-cita, masalah keuangan, background keluarga, sama eh, keuangan, pola asuh, pola asuh. Nah, setiap bab itu, setiap ya kita sebutnya bab ya, ada subbabnya lagi ya. Setiap babnya ada 10 subbab atau 10 pertanyaan. Jadi total ada 50 pertanyaan. Itu yang tertulis di buku. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya, oh, semisal dia datang dengan CV gitu ya. Karena ada beberapa cara beberapa cara beberapa ya benar beberapa cara tuh nggak perlu pakai CV gitu itu kalau udah yakin aja kalau udah memang istilahnya dikenalkan gitu lewat guru yang kita percaya gitu ya tapi karena waktu itu aku nggak punya irisan yang satu lingkungan akhirnya kami waktu itu bertukar CV gitu nah di situ diulik aja di CV itu misalnya ini bener maksudnya ini gimana gitu. Nah, cuman kalau misalnya pertanyaan aku waktu itu tentang cita-cita sih, melihat bagaimana nih ketika menikah nanti, apakah aku masih boleh untuk berdakwah gitu kan? Apakah aku masih boleh untuk berada di media sosial gitu ya? Karena ada beberapa orang yang melihat wanita di media sosial itu adalah suatu eh, apa namanya aurat gitu ya. Cuman alhamdulillah dia itu masih memperbolehkan gitu. Apakah masih boleh bekerja gitu gitu. Pokoknya hal-hal krusial tentang diri kita itu utarain aja dan tanyakan aja. Nah, terus apalagi ya background keluarga. Background keluarganya gimana gitu ya. Alhamdulillah waktu itu kalau versi dari kisahku orang tuanya Kang Salim gitu ya. Itu menjelaskan detail bagaimana kehidupannya Kang Salim. Alhamdulillah yang dijelasinnya yang eh, negatifnya gitu. Yang negatif-negatif ya jadi memang tidak ditutup-tutupi sama sekali pokok biar ketika nanti tuh nggak kaget gitu ya nggak merasa dibohongi ataupun eh, ditipu istilahnya gitu ya loh di taruh nggak bilang ada kayak gini nih gitu nah alhamdulillah di proses taruh itu kita secara terbuka belak-belakan apa kekurangan kita gitu ya apa kekurangan kita apa eh, kejelekan kita, apa penyakit kita juga itu juga masuk dalam pertanyaan gitu. Terus terkait keuangan itu juga gitu. Apakah nanti pengelolaannya itu diatur berdua atau sendiri gitu. Apakah punya utang, gaya hidup itu juga ditanyain gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa cari atau bisa buat sesuai dengan apa yang kalian mau tahu. Ja, kalau misalnya dibilang cerewet, cerewet nggak apa-apa dah.
Maksudnya karena kita kan belum pernah kenal nih sama dia nih. Terus kita juga tidak ada proses pacaran seperti orang-orang gitu. Tapi pacaran juga penuh dengan tipu muslihat gitu ya. Karena yang diperlihatkan adalah yang baik-baik gitu ya. Cuma kalau misalnya di proses taruh ini kita tutup poin karena tujuannya ya kita akan hidup bersama gitu. Akan hidup secara bersama. Terus paling sama dilihat dari waktu itu bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenis waktu itu. Apakah dia sering atau gimana? Jadi keterbukaan tentang kehidupan masing-masing itu kita utarakan di proses ta'aruf gitu. Nah, kalau konsep ta'aruf yang benar itu seperti apa atau eh, ini tuh terkait fikih ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Tapi pada dasarnya proses ta'aruf itu tidak boleh berduaan, ya. Tidak boleh berduaan sama sekali. Maksudnya tetap harus ada mahramnya gitu. Entah itu orang tua atau adik masing-masing. Atau kalau misalnya kenalan itu, maksudnya kenalan yang memang udah teman dekat itu juga nggak apa-apa gitu ya. Asalkan teman dekatnya udah nikah juga gitu. Tapi eh, konsep atau prosesnya itu bisa dipelajari, cuman dasarnya adalah kita tidak boleh berduaan, intinya itu aja. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fadila. Jadi gitu ya Hmm. teman-teman, bahwa sebenarnya kesiapan satu sama lain itu ya di proses ta'aruf itu bisa dilihat. Yang akhwat bisa menilai dengan pertanyaannya, kayaknya jawaban ini nggak pas gitu ya. Dari situ Mm-mm. mungkin teman-teman bisa menilai, oh ternyata dia belum siap. Hmm. Atau yang sebaliknya gitu ya, yang Ikhwan nanya banyak pertanyaan tapi jawabannya kurang memuaskan atau kurang sesuai dengan yang diharapkan, itu bagian dari teman-teman menilai sebenarnya satu sama lain itu udah siap atau belum. Ya, Dan itu juga menjadi indikator bahwa kita tuh sebenarnya masih perlu belajar, bahkan setelah menikah pun masih terus belajar nih Kak Fadila tadi ya, ikut betul, betul banget. kajian masih rutin dan seterusnya gitu ya teman-teman. Mm-mm. Atau yang menarik mungkin Kak Fadila bisa di-share kali tadi kalau ada ininya wordnya ya, apa Gimana tuh? ketikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah itu yang mungkin teman-teman bisa jawab masing-masing tuh gitu Kak Fadila. Jadi ketika misalkan di-share nih, teman-teman cuma Aha. bisa jawab pertanyaan itu dengan jawaban sesuai dengan preferensi atau pemahaman teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada agak bingung nih jawab pertanyaan ini, mungkin bagian dari yang teman-teman harus pelajari di spesifik terkait pertanyaan itu atau bidang pertanyaan itu gitu. Misalkan terkait Mm. parenting gitu ya. Kak Fadila Mm. nanya, ini kalau misalkan anak tuh nanti misalkan sudah berketurunan, anak tuh cara tumbuh kembangnya atau mendidiknya seperti apa. Nah, teman-teman nggak bisa punya jawaban tuh. Nah, Mm. boleh jadi mungkin ketika ditanya itu ternyata teman-teman gak bisa jawab, bagian dari kekurangan teman-teman yang sebenarnya harus pelajari di sana. Nah, Iya, itu ya teman-teman. Atau kalaupun Kak Fadila tidak ada wordnya atau ketikannya, karena tadi di buku gitu ya, iya, di teman-teman prasasti. ya di prasasti, teman-teman bisa banyak baca di media sosial, biasanya banyak tuh, bahkan di artikel-artikel di web juga banyak pertanyaan-pertanyaan taruh yang teman-teman bisa Mm-mm, coba betul-betul. jawab, yang dari situ teman-teman bisa menilai diri masing-masing nih, ini kita udah tepat atau belum. Ya, Aku izin lanjut Masya ya, Allah. Kak Ih, Fadila. benar-benar banget. Masya Allah, Kang Sep. Terkait emosional, Kak. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu indikator kesiapan itu adalah emosional. Hmm, hmm, Nah, hmm, di hmm. sini Kak Sobat Jovisa bertanya bahwa bagaimana cara mengelola emosional yang baik. Nah, gitu, Oh. Kak. Masya Allah. Bagaimana cara mengelola emosi yang baik? Eh, wow, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat berat ya, karena aku sendiri juga masih belajar gitu ya. Cuma yang aku pahami adalah eh, ketika kita marah itu jangan sampai mengutarakan dengan tiba-tiba gitu. Atau ya kita tahu, eh, aku lupa ini hadis atau ayat ya yang eh, mengatakan bahwa ya kalau marah diam, kalau nggak diam tidur,
terus berwudu gitu gitu. Aku lupa guys, tahu nggak? Cuma cuma tidak akan jauh dari proses seperti itu gitu ya. Cuman semisal apa yang aku lakukan saat waktu itu aku marah atau melihat eh, pasangan aku gitu ya, suami aku tuh melakukan hal yang gak aku sukai. Nah, di proses ta'aruf itu kami menjelaskan masing-masing bagaimana cara mengolah emosi atau ketika marah tuh kamu biasanya gimana gitu ya. Nah, hal yang pertama aku lakukan adalah aku diam. Aku diam dulu. Tapi nggak lama-lama gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi eh, vibe, suasana di rumah gitu. Sampai akhirnya aku belajar ketika kita marah atau kita melihat sesuatu yang tidak disukai gitu ya, sampaikanlah dengan lemah lembut gitu ya. Dengan lemah lembut, jangan sampai menggebu-gebu atau sampai menaikkan suara. Hal itu yang masih aku belajar dan yang aku terapkan. Cara mengolah emosinya seperti itu. Karena ada beberapa orang yang tipe ketika mereka marah itu hmm, ya entah banting barang gitu ya. Banting tulang enggak. Banting ya pokoknya gedebak-gedebuk ya gitu ya. Itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Jadi apa yang aku lakukan cara mengolah emosinya adalah diam dulu. Diam dulu, berhati-hati, istighfar. Karena itu celah setan banget kalau misalnya kita udah kepicu api kemarahan gitu. Bisa apa ya namanya eh, membuat suasana tuh tidak baik gitu. Sebenarnya pelajaran mengenai mengelola emosi itu adalah suatu aktivitas gitu ya. Aktivitas yang kita terus belajar, terus belajar. Cuman yang kita pahami berkata baik atau diam. Itu yang aku pelajari gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Fadila. Tadi Mantap. Kak Fadila juga sampaikan terkait salah satu yang dibahas ketika taruh itu adalah penyakit. Nah, ini Mhm. ada pertanyaan juga Kak terkait penyakit nih. Bahwa Mhm. ada salah satu di antara Sobat Jovisa yang sebenarnya sudah siap menikah, tapi beliau apa ya, meng, eh, pending ya, mempending Mhm. pernikahannya karena ingin berobat dulu Kak. Takut mungkin dengan penyakitnya jadi salah satu penilaian kekurangan mungkin dari calonnya gitu. Nah, Hmm. gimana nih Kak Fadila? Iya. Tentang penyakit ya. Keterbukaan kondisi kekurangan fisik calon tuh sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, ternyata kekurangan fisik itu atau tadi ketika sakit itu bisa didiskusikan. Maksudnya bisa kita tanyakan nih ke calon kita gitu ya. Nantinya ke calon kita. eh jadi tadi terus. Oh, jadi eh, apakah nanti pasangan kita itu akan menerima gitu ya? Tapi semisal memang penyakitnya itu sembuhnya lama dan malah menunda. Maksudnya kayak hanya karena sakit ini kita tuh jadi menunda. Sepertinya itu hal yang bisa didiskusikan atau bisa ditanyakan terhadap kepada calon pasangan kita gitu ya. Contohnya, ya itu aku alami sendiri ya teman-teman. Maksudnya eh waktu itu, yang waktu itu masih calon suami gitu ya. Dia mengutarakan bahwa dia eh masih ada penyakit ini gitu ya. Apakah kamu masih bisa menerima, masih bisa mentolerir gitu ya? Karena saat kambuh itu eh ya aku nggak bisa apa-apa katanya gitu. Hmm, kalau misalnya emang mau mundur nggak apa-apa, kayak lo maju, coba dipikirkan lagi katanya gitu. Nah, jadi
soal penyakit ini sebenarnya bisa didiskusikan dan bisa ditanyakan langsung kepada calon kita nanti. Apakah apakah dia siap menerima hal itu atau tidak gitu. Jadi untuk maju ke jenjang pernikahan itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Yang penting prosesnya itu sama-sama mau berjuang. Sama-sama mau berjuang, ya namanya juga kehidupan gitu ya. Kalau misalnya kita nunggu sempurna, ya kita menunda kesempatan. Masya Allah. Cakep. Terima kasih Kak Fadila. Iya. Kak, sejujurnya kita udah 21.30 gitu ya. Oh, Tapi ada dua pertanyaan di chat yang mungkin sebenarnya bisa Kakak jawab. Tapi aku tanya dulu, mungkin Kak Fadila berkenan atau gimana? boleh yuk lanjut. Oke, siap. Aku bacakan untuk pertanyaan pertama dari Kak Hazel ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebenarnya saya tidak takut pernikahan. Oke, bagus. Mhm. Saya lebih takut ke orangnya yang nanti akan menjadi suami saya melihat keluarga saya pernikahannya baik-baik aja tanpa pertengkaran. Tidak ada kekerasan, bahkan perselingkuhan. Hanya komunikasi dan perilakunya yang mungkin itu memang itu adalah karakternya. Oke, aku sih melihat bahwa ini mungkin eh, nanti suaminya lebih ke calon suaminya gitu ya, Mhm. takut tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan keluarganya gitu ya, lingkungan keluarga si calon istri. Saya takut nanti saya akan menjadi seperti itu atau saya temui juga di pasangan saya. Saya takut berakhir dengan perceraian. Terus pertanyaannya kalau seperti ini tuh hanya bisa diselesaikan dengan datang ke psikolog untuk terapi. Oh, ketika takut berakhir ke perceraian, dapat diselesaikan dengan datang ke psikolog untuk terapi atau ada tips lain, gitu Kak? Wow. Jadi dia takut kalau calon pasangannya itu tidak bisa menerima kondisi keluarganya. Ini agak Iya, kompleks. agak Agak betul kompleks. Kak. Oh, hmm. Proses penyesuaian itu terjadi setiap hari. Eh, kita menikahi manusia gitu ya, yang fluktuatif, termasuk juga iman ya. Iman aja fluktuatif. Apalagi sifat yang kadang-kadang itu bisa berubah gitu. Hmm, cuma kalau misalnya proses penyesuaian itu, tapi memang harus benar-benar dipikirkan matang-matang sih kalau ini ya. Coba boleh diulang ini kayaknya kompleks banget. Pertanyaannya yang sangat culture, iya bener. Mungkin Kak Hazelnya mau bertanya langsung nggak nih? Kak Hazel masih ada nggak Sorry, nih? sorry. Sorry guys. Kak Cuma ini Hazel agak... masih ada nih, aku cek. Assalamualaikum Kak. Ah, itu pertanyaan di... Di chat, Oh, di chat chat. Zoom Kak. Coba aku baca. Gak ada. Intinya sih kalau aku dapat poinnya kan beliau takut berakhir ke perceraian ya kayak. Mhm. Lalu pertanyaannya, nah ketika ada konflik dalam keluarga gitu ya kayak, apakah itu bisa diselesaikan dengan datang ke psikolog Oh, atau ada tips lain gitu? hmm. Masya Allah. Eh, nasihat guru aku yang waktu itu aku terima terkait permasalahan rumah tangga, ketika permasalahan rumah tangga itu muncul adalah pertama solusinya adalah selesaikan dulu bersama pasangan. Bersama pasangan. Semisal dari pasangan tidak menemukan titik terang, maka boleh banget mencari seseorang yang memang dipercaya bisa menyelesaikan.
entah itu guru, entah itu psikolog, atau sampai orang tua itu boleh-boleh aja. Karena namanya dunia pernikahan itu nggak ada yang tahu ya. Konfliknya itu sesulitnya tuh gimana. Nah, makanya beruntungnya bagi kita punya orang-orang yang kita percaya sebagai guru atau psikolog itu nanti sebagai pemberi solusi gitu. Jadi boleh-boleh aja ketika kalian punya masalah di dalam keluarga, dalam dalam apa garis besar perlu digarisbawahi bahwa ketika tidak bisa diselesaikan secara berdua gitu. Itu boleh aja, boleh. Gitu. Oke, Kali ya. siap Kak Fadila. Oke, Masya Mungkin Allah. gitu ya Kak Hazel. Artinya psikolog bisa jadi opsi, tapi memang pentingnya adalah siapa yang harus kita tanyakan atau yang kita perlu cari bantuan adalah orang yang benar-benar bisa menasehati dan mengingatkan kita dengan baik gitu ya Kak Fadila. Karena tidak jarang Mm-mm. nih contoh case yang mungkin banyak ditemui di luar sana adalah ketika minta saran ke misal orang tua, terkadang malah orang tuanya yang menjerumuskan, misal gitu ya, quote and quote, Ya, "Dah kamu cerai aja, dia misalkan laki-laki jahat." Nah, itu kan mungkin bisa jadi masukan oh, yang buruk gitu ya, Kak Rizal. betul betul. Jadi poinnya adalah siapa yang mungkin teman-teman akan libatkan ke permasalahan atau membantu menyelesaikan permasalahan kalian adalah orangnya itu benar-benar bisa untuk membantu gitu. Jangan sampai malah menjerumuskan. Oke, eh, aku izin ke pertanyaan terakhir nih, Kak Fadilah dari Kak Mhm. Aufa Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fadila mau tanya terkait proses ta'aruf. Ya tadi sempat kita bahas juga ya Kak terkait proses ta'aruf. Gimana caranya kita tahu hal yang kita hadapi itu ujian yang memang harus dilewati atau justru petunjuk dari Allah untuk berhenti atau lanjut. Nah mungkin dari Oh, proses ta'arufnya sendiri ada ada informasi yang didapatkan berupa entah itu ujian atau masukan mhm. yang dengan itu sebenarnya apakah itu petunjuk gitu ya Kak Fadila, atau justru malah petunjuk ini mengarah untuk berhenti atau lanjut. Nah, gitu kali. Kalau boleh Hmm. minta contohnya, ada nggak Kak gitu ya? Menurut Kakak, oh pertanyaan kedua, apakah habit buruk itu bisa diubah? Gitu, Oke, Kak berarti Fadila. pertanyaan kedua tuh tentang habit ya, habit. Cuma yang pertama adalah ketika proses ta'aruf itu, bagaimana cara kita menilai apakah ini ujian atau Yes, petunjuk? betul. Untuk lanjut Masya atau Allah. berhenti. Mhm. Masya Allah guys, aku ini berasa flashback ya, jujur. Terima kasih, Masya Allah pertanyaan-pertanyaannya ini luar biasa ya teman-teman. Jadi, memang ketika segala proses apapun ya, kita harus libatkan Allah dalam setiap gerakan, dalam setiap move gitu ya. Setiap step by step tuh jangan pernah tinggalin Allah gitu ya. Jangan pernah kita tidak meminta bantuan Allah gitu ya. Dan kalau aku boleh saran ketika kalian memang sedang proses gitu ya, sedang proses sholat istikharah itu jangan berhenti. Karena alhamdulillah itu yang aku lakukan selama proses taruh. Namanya juga hati ya, itu kan berbolak-balik gitu. Nah makanya atas saran dari teman-teman dan guru-guru gitu ya, s- sholat istikharah itu jangan cuma sekali dua kali gitu ya. Lebih baik konsisten. Nah, cuman cara kita tahu kalau misalnya eh proses taruh ini suatu ujian atau petunjuk gitu ya. Aku mengutip dari nasihatnya Ustadz Umar Mita gitu ya. Kalau misalnya jika dia adalah jawaban istiqoroh, yang satu dimudahkan segala urusannya, pokoknya semua berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Maksudnya kayak ya enjoy mengalir gitu aja gitu ya. Maka ak- eh, lihatlah itu sebagai petunjuk gitu ya, sebagai bantuan dari Allah. Nah, karena itu yang aku
alami gitu ya. Aku alami, aku rasakan, aku lewati. Proses proses taaruf aku itu termasuk cepet, cepet. Enggak, ini menurut pandangan orang beda-beda. Ada yang melihatnya cepat, ada yang melihatnya lama gitu ya. Tapi dari kacamata keluarga aku yang tidak atau belum pernah sama sekali proses taaruf, mengenal proses taaruf, ini termasuknya cepat gitu ya. Sampai uh, kakak aku sendiri bilang, ini kok kamu kayak buru-buru banget ya gitu ya. Nah, aku juga bingung sebenarnya ini tuh memang dipermudah atau memang buru-buru gitu. Buru-buru. Tapi jawaban Ustadz Umar Mita, ketika segala urusan dipermudah gitu ya, maka lanjutkan dan tetap yakin dan tetap berpegang teguh atas minta bantuan Allah gitu. Yang kedua adalah ketika dijalankan itu penuh kebimbangan, penuh kebimbangan, terus menemukan banyak kesulitan, pokoknya ada aja tuh kerikilnya gitu. Nah, itu bisa jadi itu sinyal gitu ya. Itu bisa kita telaah lagi, kita lihat lagi kenapa kesulitan ini muncul gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah ada kebimbangan namun dimudahkan segala urusannya. Jadi memang ada tiga kondisi gitu ya. Ada tiga kondisi. Dimudahkan, lalu dibuat bimbang, ada kebimbangan, tapi dimudahkan segala urusannya. Nah, kalau misalnya yang ketiga ini terjadi dalam prosesnya, misalnya dia eh, ya kita lancar-lancar aja nih proses taarufnya, tapi ada aja bisikan-bisikan yang membuat kalian menjadi bimbang atau ragu gitu. Nah, itu perlu diulik lagi. Keraguannya itu datang dari eksternal atau internal. Maksudnya internal itu adalah overthinkingnya kita gitu. Fantasinya kita. Fantasinya kita. Bisa jadi kalau misalnya eh keraguan itu datang dari diri, dalam diri gitu ya, atau suara-suara overthinking diri, bisa jadi itu adalah godaan setan. Kecuali kalau misalnya eh kebimbangan itu atau sinyal itu datang dari pihak eksternal atau dari orang yang kenal dari banyak banget tadi. Oh, atau datang dari eh, pihak eksternal, teman yang dikenalnya gitu. Maka itu akan jadi suatu sinyal bahwa perlu kita pikirkan lagi, mau lanjut atau tetap berhenti. Mau tetap lanjut atau berhenti gitu. Seperti itu. Tanda itu ujian. Ya aku melihatnya dari sisi itu, guys. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa-bisa Kak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Mungkin lanjut ke yang tadi Kak terkait habit. Oh iya, Nah iya, habit-habit. terkait Oh iya, habit. lupa. Iya, Oke, sorry. Jadi, apakah kita bisa merubah habit buruk seseorang gitu ya? habit diri sendiri juga Oh, mungkin. habit diri sendiri. Mm. Kalau diri sendiri, insya Allah bisa. Karena itu, karena kita ada niat dan motivasi untuk bergerak menjadi yang lebih baik. Tapi kalau kita menuntut ya, atau kita berusaha merubah pasangan itu agak sulit. Karena dari diri sendiri, dari dirinya sendiri aja nggak mau gitu. Jadi itu agak sulit. Tapi kalau kita berniat merubah lebih baik untuk ridho Allah gitu ya, sama-sama fastabiqul khairat dan ingat bahwa kita adalah seorang hamba, berlomba-lomba menjadi hamba terbaik, insya Allah itu bisa dirubah. Tapi kalau kita menuntut kita kayak ingin merubah seseorang gitu, itu nggak bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fadila. Jadi Masya itu Allah. ya, teman-teman semua, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Hmm. Mungkin sebelum aku close, ada beberapa hal yang akan aku sampaikan ya teman-teman. Hmm. Pertama,
kita foto dulu Kak Fadila. Deo, mantap. Yuk. Teman-teman semua yang mumpung masih pada join Kak. Cukup. Oh iya. Yuk, Dipersilakan yang insyaallah. berkenan Salam dan mungkin kenal. siap untuk kita foto gitu ya. Mhm. Silakan teman-teman semua. Ya, on cam dulu. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Jovisa semua nih. Yo visa. Oke. Silakan Ya, Kak Ilham dibantu. ya. Oke, teman-teman, ada yang mau on cam lagi? Kalau nggak ada, kita mulai. Oke. Satu, dua, tiga. Boleh lagi, satu, dua, tiga. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Oke, Kak sudah. Fadila. Udah, ya, Kak Ilham ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih Kak Ilham. Kak Fadila, mungkin aku juga mau minta tolong Kakak menyampaikan closing statement-nya, Kak. Oh, Masya Allah. Closing statement-nya. Oke, aku mengutip ini aja. Eh, Bismillah ya teman-teman. Dalam dunia pernikahan itu, kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan gitu ya. Kata kerja untuk mencapai ketenangan. Dan pergaulan suami istri itu adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Dan kepemimpinan suami itu bukan suatu otorisasi, serta bentuk pelayanan istri itu bukan eksploitasi. Jadi buat teman-teman yang mau menuju jenjang pernikahan, selamat belajar, gitu ya. Karena dunia pernikahan itu sangat panjang. Semangat! Semangat teman-teman semua. Semangat ya, Bismillah. Semoga teman-teman yang di sini tidak cukup ya mengambil ilmu dari aku ya, supaya kalian bisa terus belajar dari yang lain. Apalagi Betul aku sekali. masih baru gitu ya. Aku cuma Ya, share sedikit tips kecil. oke. Teman-teman semua, closing statement-nya Kak Fadila itu tadi ya, semangat belajar. Nah, kenapa belajar? Kembali lagi diulangi, diulangi, diulangi. Karena itu semua yang sebenarnya nanti akan memudahkan teman-teman, entah itu untuk mempersiapkan pernikahan, Hmm. menjalankan pernikahan, bahkan berperan sebagai ayah, ibu, sorry, ya ayah, ibu, pasangan satu sama lain gitu ya. Itu bagian dari yang teman-teman harus pelajari. Dan itu semua yang akan mengikis semua rasa takut dalam diri teman-teman semua karena teman-teman udah tahu ilmunya gitu ya. Sebagaimana teman-teman misalkan takut apa masak, misalkan takut nanti keiris tangannya itu bagian dari yang teman-teman harus belajar bagaimana cara mengiris cabai atau mengiris Benar-benar. wortel gitu ya. Itu bagian yang teman-teman harus pelajari sehingga teman-teman tidak lagi takut mengiris, teman-teman tidak takut lagi untuk menikah karena teman-teman sudah belajar. Aku juga ingatkan buat teman-teman semua, salah satu media belajar kita adalah ini Jovisa Talk gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Minggu malam setelah Bada Isya teman-teman bisa belajar lagi tentang banyak hal. Tentunya bagian dari yang teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempersiapkan pernikahan yang teman-teman impikan. Aku juga reminder buat teman-teman semua untuk tadi ya follow Instagram Kak Fadila sebagaimana yang di chat kakak-kakak yang kakak-kakak kirim di chat gitu ya. Teman-teman juga bisa follow Hazanah Network, Soleha Story, dan jovisa.id untuk update informasi tentang kajian dan informasi tentang Jovisa, yang dengan itu juga bagian dari teman-teman ingin belajar dan memperkaya pengetahuan. Betul. Oke, aku kira cukup. Jangan lupa teman-teman di-share apa yang teman-teman pelajari hari ini supaya bagian dari pahala jariah untuk teman-teman semua dan juga untuk Kak Fadilah sendiri. Saya Asep Muhammad Rifai mewakili jajaran Hazanah Leaders yang bertugas malam ini pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan atas penyelenggaraan Jovisa malam ini. Sampai jumpa di Jovisa berikutnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya atas kesempatan ini. Semoga semangat belajar semuanya. Jangan tinggalkan lingkungan kebaikan ini. Dadah. Makasih Kak Semangat Fadila. teman-teman semua. Yuk. Assalamualaikum.